lupa belakang. Adakah teman yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Siapa aja? Oke, alasannya apa itu Miranda? Yang empat ini sakit. Oke, kita doakan supaya temanmu itu lekas sembuh dan dapat belajar kembali seperti biasa. Oke, ibu lihat ini mukanya ada yang semangat. Kita breaking dulu ya, speaking ya, sekaligus semangat ya. Ya oke, tahu tepuk semangat kan? Oke, kita lakukan sama-sama sambil berdiri. Sambil berdiri. Sambil berdiri. Oke, sambil berdiri. Tepuk semangat. Sekali lagi, lebih kuat suaranya. 1, 2, 3. Oke, silakan dulu. Sudah lebih semangat kan? Hari ini anak ibu kita akan belajar tentang algoritma. Ya, kita belajar tentang algoritma. Setelah kita belajar algoritma, kamu akan dapat menganalisis suatu masalah dan memecahkannya menjadi langkah-langkah yang terperinci. Yang kedua, setelah belajar algoritma hari ini, kamu dapat menyusun serangkaian langkah atau instruksi yang logis dan jelas. Mana itulah yang disebut algoritma. Yang ketiga, kamu dapat mengidentifikasi pentingnya ketepatan, kejelasan, dan urutan dalam instruksi. Jadi hari ini saat kamu belajar algoritma, kamu paham bagaimana membuat sebuah instruksi atau langkah yang jelas untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, itulah tujuan belajar kita hari ini. Oke, ibu mau tanya dulu. Pernah makan nasi goreng? Suka nggak? Suka. Ada yang nggak suka nasi goreng? Ada. Nah, saya itu suka nasi goreng, ya kan? Oke, semua suka nasi goreng. Sekarang ada nggak yang tahu bagaimana cara membuat nasi goreng? Ada yang tahu? Ya, silakan berdiri, nak. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Oh, siapkan bahan-bahannya dulu. Lalu biar wangi terus. Oke, lalu telurnya terus. Oke, berarti sudah makan nasi gorengnya, lalu disajikan. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, ada lagi mau memberikan pendapatnya bagaimana cara membuat nasi goreng? Ada? Ada? Oke. Tadi yang disebutkan oleh temanmu, ya, itu langkah-langkah membuat nasi goreng. Itulah yang disebut algoritma, ya. Yang disebutkan oleh temanmu tadi termasuk algoritma. Nah, sekarang apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur. Ya, ada kata terstruktur, logis, dan terhingga atau berakhir yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi algoritma ini berisi serangkaian instruksi atau langkah-langkah, di mana langkah-langkah itu terstruktur, tidak bisa lompat-lompat, ya, harus terstruktur, logis, masuk akal, ya, dan terhingga atau ada ujungnya, ada akhirnya, ya, sehingga rangkaian instruksi yang kami buat itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
Sebuah algoritma harus memiliki input atau masukan, ya. Baru ada proses, ya. Proses atau langkah-langkah instruksi yang dilakukan. Lalu ada hasil, ya. Jadi harus ada masukan dulu, proses, baru ada hasil. Sudah. Algoritma yang kamu buat harus efisien, bisa diselesaikan. Jangan algoritmanya nggak jelas, ya. Harus bisa diselesaikan dan harus jelas, ya. Sebuah algoritma itu terdiri dari instruksi tadi kan, atau langkah. Sebuah instruksi yang baik itu memiliki 3 kriteria, ya. Yang pertama jelas dan tidak ambigu, nggak boleh ganda maknanya, harus jelas. Yang kedua dapat dilakukan, jangan memberikan instruksi yang tidak bisa dilakukan. Yang ketiga berurutan, jangan lompat-lompat, ya. Ini 3 kriteria instruksi yang baik: jelas dan tidak ambigu, dapat dilakukan, serta berurutan. Nah, coba perhatikan, ini ada 2 contoh instruksi. Yang pertama contoh instruksi yang buruk, dan yang kedua contoh instruksi yang baik. Contoh instruksi yang buruk: goreng sebentar. Goreng sebentar. Ini mengandung ada dana. Goreng sebentar. Sebentar itu berapa lama? Bisa saja 5 menit, 10 menit, 30 menit. Ya kan? Berbeda makna sebentar bagi setiap orang. Oke. Yang kedua, cari angka besar. Ambigu kan? Cari angka besar. Yang besar apanya? Angkanya atau ukurannya? Iya kan? Bisa saja orang memandangkan cari angka besar itu angka 8, 9, 10. Cari angka besar. Bisa saja mungkin angka 1, tapi angka 1 ini ukurannya besar. Kan ambigu? Makanya kita tidak jelas. Yang ketiga, masukkan bumbu. Nah, masukkan bumbu. Bumbu yang mana yang boleh dimasukkan? Bumbu kan ada banyak, ya. Iya kan? Bumbu yang mana mau kita masukkan? Nah, jadi instruksinya atau perintahnya harus jelas. Tidak bisa asal-asal dibuat. Ya, harus seperti yang tadi, 3 kriteria instruksi yang benar tadi. Oke? Nah, hubungan algoritma dengan komputer, perhatikan. Ya. Kenapa kita belajar algoritma? Ya. Komputer hanyalah sebuah mesin yang menjalankan instruksi. Komputer yang kita gunakan itu menjalankan sebuah instruksi, di mana instruksi itu adalah algoritma. Ya, jadi komputer itu bekerja menggunakan algoritma. Ya, algoritma adalah fondasi yang memungkinkan komputer memecahkan masalah. Ya, jadi komputer berjalan menggunakan algoritma. Oke, nah sekarang Ibu minta kamu membagi dulu menjadi beberapa kelompok. Tapi kemudian ini sudah bisa bentuk kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini Ibu rasa sudah pernah dilakukan di rumah ya kan. Tapi sekarang kita belajar membuat instruksi yang benar. Bagaimana membuat instruksi yang benar sesuai dengan kriteria instruksi yang ini. Yang pertama jelas dan tidak ambigu, fleksibel, dapat dilakukan dan berurutan. Sudah. Di sini ada LKP, lembar kerja kelompok. Ya, akan dibagikan kepada setiap kelompok. Berikan satu kepada satu kelompok. Oke, yang di sana bentuk kelompoknya menghadap ke sana aja. Yang di sini tidak bisa diskusi. Ya. Nah, ini. Oke, coba perhatikan LK-nya yang diberikan. Perhatikan di situ. Tugasmu adalah bayangkan teman kalian adalah sebuah robot. Bayangkan teman kalian adalah sebuah robot yang hanya bisa mengikuti instruksi yang kamu buat. Sudah? Tugasmu tuliskan algoritma
atau langkah-langkah yang paling detail dan jelas ya untuk membuat nasi goreng. Pastikan satu langkah pun tidak ada yang terlewatkan. Ya, perhatikan di situ sudah disediakan bahan-bahan membuat nasi goreng yang dapat digunakan oleh kelompok. Yang pertama ada nasi, bawang merah, bawang putih, telur, kecap manis, garam, minyak goreng, wajan, kompor, spatula, piring. Jadi robotnya masak nasi goreng menggunakan semua ini, ya kan? Ini bahannya semua lengkap. Nah, tugasmu silakan diskusikan di dalam kelompokmu bagaimana algoritma yang benar untuk membuat nasi goreng. Silakan 30 menit untuk diskusi bisa ya anak ibu ya. Oke, makanya instruksinya yang harus sesuai dengan kriteria ini, instruksi yang baik, jelas, tidak ambigu, dapat dilakukan dan berurutan. Oke, bisa anak ibu? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke, silakan diskusi dalam kelompoknya. Waktunya 30. Aduk sampai merata, semua berwarna coklat, ya kan? Terus garam, aduk sampai garamnya campur semua, ya kan? Terus lalu sampai merata, lalu matikan kompor, matikan dulu. Iya, kalau kita perhatikan tadi dari instruksi temanmu ada yang salah satu ya.
jangan dikerjakan. Jadi instruksinya tadi harus jelas, logis, dan berurutan. Ini harus berurutan. Ya, jadi membuat nasi goreng itu yang benar itu urutannya yang mana sebenarnya? Yang pertama, ambil bawang merah, bawang putih, kupas, ya kan? Yang kedua, iya, iris bawang merah, bawang putih. Yang ketiga, ambil wajan, lalu iya, letakkan di atas kompor. Lalu yang keempat, tadi sudah ambil wajan, letakkan di atas kompor. Masukkan minyak goreng secukupnya atau 3/4 sendok, ya kan? Lalu yang kelima, hidupkan
komputer untuk bekerja. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak ibu. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kamu ingat dan itu menjadi modal kamu untuk ke depannya. Ya, oke, kita akan bertemu kembali minggu depan di dalam pembelajaran berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan.